Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan mengangkat matanya dengan cepat ketika dia mendengar tawa dingin yang agak akrab ini. Dia menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Suan yang mendalam, Chen Tianan. "Kamu mencari kematian," ucap Soyan. Dengan jentikan jari Soyan, boneka setan langit keluar segera menyerang Chen Tianan. "Bajingan!" teriak Chen Tianan. Chen Tianan mau tidak mau melepaskan gulungan skill Tian dan memblokir serangan boneka setan langit. Soyan meraih gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Di depan mata iri yang tak terhitung jumlahnya, pada saat yang sama api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata iri para ahli di sekitarnya mikir dua kali. Ditambah adanya Tian Huozunze yang menjaga area Soyan, mereka yang iri hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan enggan dan pergi. Tatapan Soyan kembali terfokus oleh Chen Tianan yang diserbu oleh boneka setan langit. Soyan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tianan di dalam hatinya. Sejak yang terakhir memimpin sekelompok besar orang ke Pil Tower untuk menangkapnya. Namun dia hanyalah Dozong bintang 9 saat itu. "Bajingan tua, karena kamu sudah diam-diam menyerang, kamu harus mati," ucap Soyan. Chen Tianan baru saja akan mundur ketika suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Serangan mendadak Soyan ini menyebabkan ekspresi Chen Tianan berubah. Dia dengan cepat berbalik saat telapak tangannya yang tertutupi doki buru-buru menghalangi ke depan. "Kau mencoba membunuhku? Dengan kekuatan Daozun bintang 1 ini saja," ucap Chen Tianan. Chen Tianan baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang balik. Namun dia melupakan keberadaan boneka setan langit. Segera tinju logam yang sangat kuat menghantam punggungnya. Melihat bahwa Chen Tianan sudah terkena pukulan mematikan, Soyan segera menambahkan teknik segel penguburan langit. Ekspresi Chen Tianan langsung menjadi pucat dihadapkan dengan dua serangan mematikan. "Ini celaka," ucap Chen Tianan. Doki buru-buru melonjak dalam tubuh Chen Tianan saat dia bereaksi terhadap situasi ini. Sebelum dia benar-benar bisa membentuk pertahanan, serangan Soyan yang menakutkan sudah tiba. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan terbanting jauh, menabrak beberapa ahli di sekitarnya. Wajahnya berumulan darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya ganas saat dia melihat Soyan yang semakin mendekat. "Bajingan kecil, jika aku tidak membalas ini, aku Chen Tianan tidak akan menjadi pemimpin sekte di masa depan. Aku pasti akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini," ucap Chen Tianan. Setelah berjuang untuk dia berdiri, Chen Tianan menatap Soyan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Chen Tianan baru saja berniat untuk pergi, tetapi tinju emas menyambar dadanya. Segera dia menghembuskan nafas terakhir dan menjadi mayat di tempat ini. "Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk semuanya," ucap Soyan. Soyan menyimpan boneka setan langit ke dalam cincin penyimpanannya. Tian Huozunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas. Akhirnya beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul. Suku Heaven Demon Phoenix dan Pavilium Petir Angin masing-masing telah memperoleh gulungan. Lembah sungai es dan lembah api pembakaran juga telah memperoleh sesuatu. Selain itu, dua gulungan lainnya telah jatuh ke tangan dua ahli yang cukup kuat, ucap Tian Huozunze. Soyan terkejut saat mendengar ini. Setelah itu dia mengangguk. Faksi-faksi ini telah datang dengan persiapan. Tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan itu.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada 3 gulungan yang tersisa yang diambil oleh orang-orang. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah mati karena ketiga gulungan ini. Apakah kita perlu mengambil yang lain? Tanya dokter peri kecil. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta karun akan kehilangan akal sehat mereka untuk menyerang. Selain itu, perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepadaku tidak tampak seperti teknik Dao kelas Tian. Ucap Soyan. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Ucap dokter peri kecil. Gulungan ini memang teknik Dao atau metode Qi yang cukup kuat. Namun mungkin bukan teknik Dao kelas Tian yang sebenarnya. Kita semua mungkin tertipu. Ucap Soyan. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengerutkan alis mereka ketika mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata, "Orang-orang dari aula jiwa itu apa yang mereka rencanakan?" Ucap dokter peri kecil. Soyan terkejut. Matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil. Hanya untuk melihat hantu tua Zexing dan beberapa ahli Hall of Soul mengadopsi formasi dari kerangka Daoseng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Daoseng, ucap Tian Huozunze. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ucap Zian. Mata Soyan menatap tajam pada kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelum dia telah melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini, kerangka Daoseng ini sebenarnya hidup, ucap Soyan. Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Soyan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut ketika mereka bertanya, "Ada apa?" ucap dokter peri kecil. Soyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia melihat hantu tua Zexing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba meraih Zian dan King Lin di sampingnya dan berteriak, "Cepat mundur!" ucap Soyan. Tindakan Soyan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya bingung. Namun semua orang mempercayai kata-kata Soyan. Oleh karena itu mereka segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Sementara kelompok Soyan bergegas kembali, kelompok hantu tua Zexing juga melangkah ke radius 10 kaki dari kursi batu. Kedua matanya menyala-nyala panas saat dia melihat kerangka Daoseng yang duduk. Level ini memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak. Seorang elit Daoseng bisa disebut sebagai ahli top di benua ini. Apakah ini tulang dari seorang elit Daoseng? Ucap hantu tua Zexing. Mata hantu tua Zexing liar dan panas saat mereka menatap kerangka yang putih. Kakinya maju 2 langkah lagi dan tangannya langsung meraih ke arah kerangka itu. Ketika tangan hantu tua Zexing hendak menyentuh kerangka itu, sedikit goyangan tiba-tiba muncul di ruangan itu. Segera tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kejam menusuk ke tangan hantu tua Zexing. Sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zexing terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar. Ada beberapa tetesan darah yang dengan lembut menetes ke kerangka yang sedang duduk. Matanya dengan tegas menatap darah yang menetes ke kerangka itu. Pada saat ini darah itu meresap ke dalam tulang. Mata hantu tua Zexing tiba-tiba menyusut ketika darah benar-benar meresap ke dalam tulang. Pada saat ini dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan sebenarnya sekali lagi melonjak di dalam kerangka ini. Yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ini buruk, cepat lari, ucap hantu tua Zexing. Hantu tua Zexing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terbang mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zexing cepat, tetapi beberapa ahli lainnya dari Hall of Soul sedikit lebih lambat. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar lembut. Setelah itu 2 kelompok warna merah tiba-tiba melintas dan muncul di dalam tengkorak yang kosong.
Kerangka Doseng ini perlahan mengangkat kepalanya ketika cahaya darah muncul. Raungan yang menggetarkan tiba-tiba keluar dari mulutnya pada saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan menakutkan telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Itu menjadi seperti badai saat menyambar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengahnya. Yang pertama yang terlihat oleh badai sonik secara alami adalah beberapa ahli Hall of Soul yang sedikit lambat untuk bereaksi. Gelombang sonik menyusul mereka dalam sekejap. Segera tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan ledakan. Hantu tua Zeixing itu juga belum melarikan diri dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun dia kuat dan dia bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti rekan-rekan sial lainnya. Namun gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan beberapa darah bergejolak di dalam tubuhnya. Jelas dia juga menderita beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Zeixing, dia tidak mampu menahan raungan gelombang sonik dari kerangka Doseng. Oleh karena itu gelombang sonik ini dapat benar-benar dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang yang bergabung dalam Hall of Soul. Cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara tiba-tiba menegang. Segera ledakan terdengar dan mereka meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kekacauan kabut darah. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan semua orang terbangun dari daya pikat Dou Skill kelas Tian. Beberapa kejutan dengan cepat muncul di wajah mereka. Doki melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa ditahan. Setelah menyebabkan pembantaian yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berpencar dengan ekspresi yang jelek. Mereka melihat kabut darah yang perlahan menyebar di udara. Kejutan dan kedinginan muncul di dalam hati mereka. Setidaknya 100 orang telah meninggal di dalam gelombang sonik sebelumnya. Di antara orang-orang itu ada 2 elit Douzun. Gelombang sonik yang bahkan bisa membunuh elit Douzun. Setiap orang yang lolos dari malapetaka dengan keras menelan seteguk air liur pada saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua dari suku Heaven Demon Phoenix itu juga memiliki wajah yang berkeringat dingin saat ini. Hantu tua Zeixing, apa yang telah kamu lakukan? Ucap Tang Zhen. Tang Zhen yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zeixing yang telah melarikan diri. Semua orang juga mengalihkan pandangan mereka ke arah hantu tua Zeixing. Mereka semua telah dengan jelas melihat bahwa ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zeixing akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas kehilangan semua kekuatannya sebenarnya bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Soyan tidak menderita banyak luka karena mereka cepat mundur. Aku tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun jumlahnya akan tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari Hall of Soul kami juga mati. Ucap hantu tua Zeixing. Anda masih saja membual. Jika bukan karena darah segarmu telah mendarat di kerangka itu, bagaimana itu bisa terbangun? Apakah Anda mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab Anda setelah hal-hal menjadi seperti ini? Ucap Soyan. Ekspresi hantu tua Zeixing berubah ketika dia mendengar kata-kata ini dari Soyan. Namun setelah merasakan semakin banyak tatapan marah dari sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Masalah ini memang karena kecerobohan dariku yang dulu. Namun hal terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika saya yang lama menebak dengan benar, kerangka Doseng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Tidak sulit untuk mengatasinya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya." Ucap hantu tua Zeixing.
Ekspresi Tang Zhen dingin. Cukup banyak ahli dari Burning Flame Valley telah terbunuh oleh gelombang Sonic. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan menyerang hantu tua Zexing. Karena kita sudah mendapatkan gulungan itu, kita semua harus pergi. Hal ini terlalu menakutkan, ucap para ahli di dalam kerumunan. Tidak mungkin untuk pergi. Kekuatan kerangka hidup itu pasti akan menghabisi semua orang yang telah menerobos ke dalam sisa-sisa kuno. Jika kita melarikan diri, kemungkinan tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup, ucap hantu tua Zexing. Soyan menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa hantu tua ini sepertinya sangat ingin menangani kerangka doseng ini. Namun mengingat karakter hati-hati hantu tua Zexing, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Kata-kata hantu tua Zexing juga menimbulkan kekacauan. Beberapa individu yang lebih ramah memiliki kengerian di wajah mereka. Namun tidak ada yang berani berbalik dan melarikan diri. Selama waktu dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diselimuti oleh kabut darah tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara tulang yang bergerak. Suara ini segera membungkam semua keributan. Banyak mata ngeri menatap ke tengah aula besar yang diselimuti oleh kabut darah. Suara tulang menyentuh tanah menjadi lebih dekat. Suara itu tidak keras tetapi tampaknya menginjak hati seseorang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan berpisah, ucap Soyan ke kelompoknya. Ekspresi Soyan sangat serius. Dia menoleh dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi ini tampaknya telah melampaui kendali mereka. Akan terlalu menakutkan bagi kerangka Doseng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika hal-hal tidak diatasi dengan benar kali ini, kemungkinan semua orang di sini akan berakhir sekarat. Kemungkinan hampir tidak ada orang yang hadir dapat menahan jenis serangan gelombang Sonic dari sebelumnya. Kabut darah di dalam aula besar perlahan menghambur di bawah tatapan semua orang. Segera terlihat kerangka Doseng muncul di depan tatapan semua orang. Mereka yang menerobos ke dalam sisa-sisa kuno akan mati, ucap kerangka Doseng itu. Tubuh kurus kerangka terdiri di dalam aula besar. Tubuh alisnya yang berwarna putih giok telah berubah menjadi merah tua. Sekilas itu memberi seseorang semacam perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua golongan menari di udara di atas kepala kerangka Doseng itu. Beberapa orang beruntung yang tidak dikenal telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu saat ini ada dua gulungan yang tersisa yang tidak memiliki pemilik. Tentu saja pada saat ini hampir tidak ada orang yang berani mengambil di depan penghalang kerangka Doseng ini. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan mulus jika mereka tidak mengalahkan kerangka Doseng ini. Semuanya tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Doseng ini hanya memiliki jejak spiritual yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Itu bukan Doseng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya, namun persyaratannya adalah kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, jika itu mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita akan binasa, ucap hantu Tua Zexing. Tuan Tua Zexing benar, namun karena kerangka ini dibangun olehmu, tolong jadilah yang pertama menyerang, ucap Soyan. Ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kita semua bergandengan tangan dalam menghadapinya, Anda harus menjadi yang pertama untuk bertarung, ucap Tang Zhen. Beberapa ahli merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah cukup tidak senang dengan tindakan sembrono hantu Tua Zexing. Mampu membalas dendam kecil ini bisa meredakan kemarahan mereka. Wajah keriput hantu Tua Zexing tanpa sadar berkedut saat melihat ini. Matanya ganas saat menatap Soyan. Dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Kalau begitu, aku akan menjadi orang pertama yang akan menyerang. Namun saya akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir,
Semakin berbahaya situasi kita. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di kapal yang sama. Tidak ada yang akan memiliki akhir yang baik jika kapal ini terbalik, ucap hantu Tua Zexing. Tuan Tua Zexing, yakinlah bahwa kami tidak akan hanya melihatmu mati di tangan kerangka doseng ini, ucap Soyan. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka doseng ini tampaknya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi kembali dirinya sendiri, ucap penatua Huang Xuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Tatapan mereka melihat ke atas dan memang melihat bahwa warna merah darah pada tubuh kerangka doseng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga sangat cepat mengalir ke tubuhnya. Tuan Tua Zexing, sekarang saatnya untuk menyerang, ucap Soyan. Sudut mata hantu Tua Zexing berkedut. Dia benar-benar dipojokkan oleh bocah ini. Namun dia hanya menahan untuk membunuh Soyan. Aku yang dulu tahu ini. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apa-apa lagi, ucap hantu Tua Zexing. Setelah suaranya terdengar, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Doki yang besar dan perkasa melonjak keluar dari tubuh hantu Tua Zexing. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Semangat cukup banyak orang menjadi kuat ketika mereka melihat aura perkasa dari hantu Tua Zexing ini. Kilatan darah di mata kerangka itu memandang ke arah sosok hitam hantu Tua Zexing. Itu menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum melangkah maju. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu Tua Zexing. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu Tua Zexing ketika muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan hati hantu Tua Zexing tenggelam. Tangannya mengepal dan Doki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Sebuah tinju dengan keras menghantam telapak kerangka itu. Namun kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu Tua Zexing ini yang berisi semua kekuatannya hanya memaksa kerangka doseng ini mundur selangkah. Di sisi lain dia dipaksa mundur lebih dari 10 langkah. Namun hantu Tua Zexing ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah membawa kerangka doseng ini kembali. Karena itu dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka doseng. Dan pertempuran besar meletus. Soyan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit terdiam. Kerangka doseng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu Tua Zexing ditekan sampai dia harus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah doseng elit yang sepenuhnya, ucap orang-orang. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.